empedu adalah salah satu masalah kesehatan yang terjadi tanpa gejala. Menurut CART 2013, ada berbagai jenis batu empedu. Yang pertama yaitu batu empedu kolesterol. Sebagaimana namanya, batu ini terbentuk terutama oleh kolesterol. Kolesterol adalah lemak, sementara cairan empedu adalah air. Lemak dan air tidak bisa larut. Supaya kolesterol bisa diangkat oleh empedu, kolesterol harus dilarutkan terlebih dahulu oleh dua zat seperti deterjen yang bernama asam empedu serta litesin. Keduanya dibuat oleh hati. Yang kedua yaitu batu empedu pigmen. Jenis ini paling banyak di Asia Tenggara. Pigmen adalah sampah produk dari hemoglobin di dalam sel darah merah dan dirubah menjadi zat lain yang bernama bilirubin. Yang ketiga adalah batu empedu campuran yang terdiri dari campuran kolesterol dan pigmen empedu yang berasal dari pemecahan lemak. Selanjutnya yaitu gejala penyakit batu empedu. Pembentukan batu empedu berlangsung lama, sekitar 10-15 tahun. Batu empedu bersifat bisu atau sering terjadi tanpa keluhan dan gejala nyata. Gejala-gejala dari penyakit batu empedu dapat mencakup yang pertama yaitu nyeri berat di daerah perut atas, sakit pinggang, sakit kuning, kemudian demam, muntah-muntah, dan lain sebagainya. Gejala klinis batu empedu dibagi menjadi 3 kelompok menurut gejala klinisnya yaitu batu empedu asimpatik, simpatik, dan batu empedu komplikasi. Selanjutnya, faktor resiko. Faktor resiko batu empedu lebih umum terjadi pada mereka yang berusia di atas 40 tahun ke atas, wanita, kegemukan, dan punya riwayat keluarga yang terkena batu empedu. Faktor resiko yang pertama yaitu usia lanjut. Batu empedu jarang sekali menyerang di usia 25 tahun ke bawah. Lansia sekitar 30% diperkirakan memiliki batu empedu, meskipun kebanyakan tidak menimbulkan gejala. Yang kedua yaitu wanita. Wanita lebih banyak terkena batu empedu dibandingkan pria, karena pada wanita hamil, kantung empedu menjadi lebih rendah dan batu empedu bisa berkembang. Hormon wanita dan penggunaan pil KB juga dapat diduga ikut berperan. Selanjutnya yaitu obesitas. Kelebihan berat badan merupakan faktor risiko yang kuat untuk terkena batu empedu, terutama di kalangan wanita. Selanjutnya itu ada faktor genetik dan penurunan berat badan yang cepat. Pencegahan batu empedu. Menurut Fauzia 2020, pencegahan pembentukan batu empedu dapat dikurangi dengan mengatur pola hidup sehat, menerapkan pola makan yang rendah lemak jenuh, yang dapat juga mengurangi terjadinya risiko batu ginjal. Selanjutnya yaitu menu pantangan dari penderita batu empedu. Yang pertama ada telur. Ternyata telur memiliki dampak yang buruk jika dikonsumsi oleh penderita batu empedu, karena telur tergolong makanan dengan kandungan kolesterol tinggi dan kemungkinan hubungan antara kondisi kantong empedu dan alergi makanan. Selanjutnya yaitu daging. Daging berlemak. Makanan yang berlemak dapat mengiritasi batu empedu dan memperparah keluhan. Yang ketiga yaitu makanan yang digoreng-gorengan. Juga jadi pantangan bagi orang dengan batu empedu karena terkenal dengan kandungan tinggi lemak jenuh. Lemak jenuh dapat memperburuk rasa sakit batu empedu dan ketidaknyamanan. Hal ini karena gorengan dimasak dengan menggunakan minyak yang sudah digunakan lebih dari 1 kali, dan itu sangat tidak baik untuk penderita batu empedu. Selanjutnya, makanan yang direkomendasikan untuk penyakit batu empedu yaitu meningkatkan asupan serat serta memperbanyak konsumsi buah-buahan dan sayuran. Berikut ini adalah makanan yang dapat dianjurkan untuk dikonsumsi. Yang pertama ada apel, beets, brokoli, wortel, seledri, jeruk, lobak, lemon, sawi, dan lain sebagainya. Penderita dapat mengkonsumsi daging yang lebih sehat seperti ayam, kalkun, dan ikan. Daging tersebut sangat rendah kolesterol. Meskipun demikian, konsumsi daging tetap harus diiringi dengan konsumsi buah-buahan dan sayuran. Selanjutnya, pengobatan alami penyakit batu empedu. Beberapa ahli herbal menyarankan konsumsi 20 ml minyak zaitun yang dicampurkan dengan setengah butir jus lemon dan diminum 2 kali sehari untuk menghilangkan batu empedu. Untuk efek pembersih liver dan sistem limpatik yang lebih kuat, bisa ditambahkan dengan minyak habatus sauda dalam konsumsi harian. Selanjutnya, pengobatan medis. Pengobatan dalam bentuk apapun biasanya tidak diperlukan bila batu empedu tidak menimbulkan gejala yang mengganggu. Obat-obatan jarang diberikan untuk mengobati batu empedu. Pada beberapa kasus di mana operasi tidak dapat dilakukan atau berisiko, obat berbasis asam empedu mungkin diberikan untuk mengencerkan batu empedu yang terbuat dari kolesterol. Namun, obat tersebut hanya efektif untuk batu berukuran kecil dan tidak mencegah pembentukan batu empedu bila dihentikan. Materi yang saya paparkan tadi saya dapatkan dari 3 jurnal berikut, yaitu yang pertama, Uswatun Hasanah 2015 mengenai penyakit batu empedu, volume 13 halaman 28-35 dari jurusan Biologi FMIPA Unimed, yaitu mengenai faktor resiko, makanan yang direkomendasikan, menu makanan pantangan untuk penderita penyakit empedu, dan cara pengobatan secara alami dan secara medis. Yang kedua yaitu Regi Azista Amri 2017, proposal penderita batu empedu dengan status gizi obesitas di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati pada tahun 2015-2016, halaman 1-59 dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Hidayatullah, yaitu mengenai pengertian penyakit empedu, gejala penyakit empedu, dan gejala klinis penyakit empedu. Jurnal yang ketiga yaitu dari Fitri Anggreni 2022, asuhan keperawatan medikal beda pada pasien NYM dengan diagnosa medis post-ops batu empedu di ruangan E2 RSPAL Dr. Ramelan Surabaya, halaman 1-75, dan dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tua Surabaya, yaitu mengenai pencegahan penyakit empedu.